Di slide suami saya Dr. Ronald Panjaitan SH, spesialis notariat PhD. Kami berjemaat di Jemaat Menteng, ya. Tadi kan sudah diperkenalkan, dan kami memiliki 2 orang anak, 1 putri ada di Amerika sudah bekerja, namanya Gabriela Johanna Panjaitan. Dia juga panjang belakangnya misalnya disebutin semua ya. Lalu anak kami nomor 2 ikut pada hari ini karena mamanya ulang tahun ya. Joshua Panjaitan SH LLM, boleh berdiri. Nah ini anak kami nomor 2 ya. Baik, boleh mic-nya ada dinaikkan sedikit treble ya. Rasanya kok mendem banget. Mungkin kasih treble sedikit aja. Ya, thank you. Baik, topik yang akan saya bawakan adalah 8 cara mengurangi penuaan. Tadi sudah disebut-sebut ya oleh Ibu moderator kita bahwa kita tidak bisa mencegah penuaan ya. Penuaan itu pasti, ya kita semua pasti akan tambah tua. Tapi ada yang namanya chronological aging. Jadi secara kronologis, kalau kita buka KTP, lihat akte lahir, kita bisa lihat kronologinya, kita umurnya berapa. Tapi itu chronological aging. Tapi ada lagi yang namanya aging itu adalah bodinya, ya biological aging. Nah, bisa berbeda chronological aging dengan biological aging. Nah, itu yang kita mau pelajari. Bagaimana supaya biological aging kita berlangsung lebih lambat, walaupun chronological aging tidak bisa dipungkiri, pasti kita semua akan menjadi tambah tua, ya. Nah, ini adalah outline yang akan saya bicarakan mengenai penuaan. Ada 2 istilah nanti kita pelajari, inflammaging. Kemudian apa saja faktor-faktor yang membuat kita menua dan bisa mencegah supaya jangan cepat menua, yaitu faktor internal dan eksternal. Singkatannya biar gampang diingat, kulit sehat. Nah, lihat yang warnanya ungu ya, kulit sehat. Kan ada New Start ya, ada macam-macam singkatan celebrations. Kita dokter kulit juga buat New Start. Ini tadi atas. Oh baik, kalau gitu saya pindah. Lahap makan buah dan sayur. Ingat minum sayurnya. Iya gitu dong, di atas. Bagus juga bodinya. Padahal bukan bule ya. Kita juga cantiknya. Apalagi kalau kita rawat yang setelah kemarin. Kalian juga cantiknya. Minta modal dari Miswa. Beda banget. Iya. Dua bergerak dan tubuh sudah hampir 50. Udah lebih lah ini. Anaknya aja udah di Tahun 50-an. 89 aja udah lulus sekolah. Gak ada. Iya. Tahun 89. Baik, Dia mic. dia lulus dia. Oke, mudah-mudahan kelihatan ya dari belakang ibu-ibu. Amin, puji Tuhan. Oke, jadi kita akan membicarakan tentang ada faktor internal dan faktor eksternal yang kita bisa modifikasi, ya, supaya chronological aging jalan terus, tapi biological aging kita bisa lambat perlahan. Ada orang yang saya lihat wajahnya kok masih seger, umur udah 90, ya. Ada seorang ibu di jemaat kami, itu kalau lihat wajahnya tuh seperti umur-umur 70-an, padahal umurnya udah 90 lebih. Ya, jadi bisa seperti itu. Tapi ada orang baru umur 30, muka tua. Ya kayak tadi dibilangnya mutu. Betul, ya. Nah, penuaan itu ada 2 proses yang kita harus ingat, yaitu inflammaging. Inflamasi artinya peradangan yang menyebabkan aging, dan ada ROS. Apa itu ROS? Reactive Oxygen Species. Nanti kita akan masih ketemu. Nah, tiap hari sel tubuh kita itu ada yang mati. Gak mungkin sel tubuh itu bisa hidup seterusnya. Jadi yang mati harus digantikan oleh sel yang baru, ya. Nah, itu suatu proses yang harusnya berlangsung terus-menerus.
Sayangnya kadang-kadang ada sel yang sudah mati tidak bisa digantikan oleh sel yang baru. Karena stem cell di tubuh kita makin lama makin sedikit. Karena stem cellnya sedikit nggak bisa mengganti. Padahal ada program cell death, artinya semua sel punya program untuk mati suatu hari. Sel darah kita 120 hari pasti mati. Sel kulit kita 28 hari pasti udah lepas ya. Matinya sih sebenarnya 14 hari sel kulit kita. Jadi udah langsung hilang. Nah, sel yang sudah tua itu tidak bisa berfungsi secara normal. Kalaupun kita mau pertahankan sel kulit itu atau sel tubuh kita tetap ada bekerja, tapi nggak pernah maksimal. Oleh sebab itu kita lihat kulit kita mulai turun melorot. Ya, kita bisa lihat tanda-tanda aging itu pada kulit. Padahal sebenarnya yang kita lihat di kulit ada juga di dalam tubuh kita, ya, pembuluh darah kita tambah tua, jantung kita tambah tua, usus kita, lever kita semua, ya. Nah, kulit kita itu jadi jendela dari tubuh. Saya bisa melihat orang yang kulitnya bagus, kemungkinannya badannya sehat. Ada orang yang tanda-tanda pada kulitnya bisa menunjukkan bahwa dia punya penyakit di dalam badannya, ya. Contohnya, ini ada orang yang punya merah-merah di kaki, ya, di tulang kering, ya, kelihatan kulitnya agak menebal dan merah-merah. Ini namanya nekrobiosis lipoidika, nama penyakitnya gak usah dihafalin. Pokoknya ada merah-merah di daerah tulang kering yang menebal. Ini penyakitnya adalah diabetes. Ya, orang yang sakit diabetes udah lama pasti kulitnya mulai seperti ini. Lalu ada lagi penyakit orang sering sebutnya seperti jerawat. Padahal itu bukan jerawat, itu rosacea. Rosacea ini merah-merah pada kulitnya, ada yang beruntus-beruntusan, ada yang bahkan sampai ada seperti nanah kecil-kecil, ya. Dan orang yang punya rosacea ada lemak di jantungnya. Jadi artinya punya penyakit sebenarnya. Jadi bukan hanya di kulit penyakitnya itu. Ada gangguan metabolic syndrome, artinya punya risiko ke diabetes, gangguan mikrobiota di ususnya sehingga dia sering punya gangguan pencernaan, ya, IBD namanya, inflammatory bowel disease, dan sering ada infeksi dari suatu bakteri yang namanya Helicobacter pylori. Ini adalah infeksi oleh bakteri di lambung. Jadi kalau lambungnya terganggu, kulitnya juga pasti terganggu. Sebaliknya kalau kita lihat kulitnya begini, ini jangan-jangan pasti ada gangguan di saluran pencernaan. Makanya saya sering dalam praktek sehari-hari, orang sakit kulit datang ke dokter kulit, tapi saya mau obatin lambungnya, saya mau obatin ususnya. Kadang-kala saya harus rujuk ke teman sejawat dokter penyakit dalam untuk dicek apakah ada gangguan lebih lanjut, ya. Jadi kita lihat rosacea ini yang penyakit pada kulit ini dipengaruhi oleh banyak faktor dan merupakan satu kesatuan bahwa ada gangguan-gangguan aging di organ-organ tubuh yang lain. Nah, kita tahu kulit kita itu tambah umur tambah tipis, ya. Jadi kulit bukan tambah tebal, kulit tambah tipis. Kulit yang muda itu tebal, kulit tambah tua, lapisan stratum corneum yang lapisan sel kulit mati menipis, epidermisnya menipis, lapisan lemak di bawah kulit juga menipis, semua menipis, ya. Jadi orang tua selalu makin kelihatan kendor dan tipis kulitnya. Nah, how old are you really? The answer is written on your face. Jadi berapa tua kita, itu kita bisa lihat dari wajah seseorang. Ini sebuah penelitian, ya, mengumpulkan sekian ribu orang dari usia 20 sampai 65, semua dibuat foto, kemudian dilihat seperti itu, kemudian dinilai oleh dokter-dokter spesialis, ya. Mereka menilai apa yang dilihat ini kira-kira orangnya umurnya berapa, ya. Ternyata semua yang terlihat muka tua, mutu tadi, ya, mukanya lebih tua, walaupun umurnya belum tua, tapi mukanya kelihatan tua, garis, kan kalau ini lihat yang di kanan, ini kelihatan cekung, ya, dari senyumnya, kemudian sudah ada marionette line, di bawah mata juga sudah mulai kelihatan ada menggelayut, ya. Nah, ini ternyata berhubungan dengan peradangan sistemik. Jadi berhubungan dengan berbagai gangguan kesehatan seperti kolesterolnya tinggi, ada darah tinggi, ada penyakit terkait penuaan lainnya, dan bahkan usia fisiologis, usia biological aging dibandingkan dengan chronological bisa selisih 7,5 tahun. Jadi kalau ibu-ibu sudah punya kolesterol tinggi, punya darah tinggi, itu tanda bahwa proses penuaan jalannya cepat.
Jadi harusnya kita nggak boleh punya hipertensi, nggak boleh punya kolesterol tinggi, nggak boleh punya penyakit peradangan-peradangan yang sifatnya kronis. Ini lagi sebuah penelitian lain di New Zealand, ya, di Selandia Baru 1037 orang diteliti, namanya Dunedin POEM Study, ya. POEM ini dari Pace of Aging, ya. Nah, mereka kumpulkan orang dari tahun 1972, bayangkan. Dia ikuti perjalanan, karena ini kan kotanya nggak terlalu besar, tapi mereka data kesehatannya sangat lengkap. Selama 50 tahun, jadi bayangin orang dari lahir sampai umur 50 diperiksa semuanya. Lalu mereka ukur metilasi DNA-nya di darahnya, dan ada 18 biomarker yang menandakan penuaan dan peradangan di badannya. Kesimpulannya, orang dengan penuaan lebih cepat memiliki risiko jangka panjang yang lebih besar terhadap kesehatannya buruk, timbulnya penyakit kronik, artinya termasuk tadi ya, diabetes, darah tinggi, penyakit jantung, pembuluh darah, dan meninggal lebih awal. Jadi kalau muka cepat peot, cepat melorot, kulitnya cepat keriput, tadi kulitnya cepat menipis, itu tanda bahwa penyakit akan siap-siap muncul. Ya, 1 poin saja dari algoritmanya mereka temukan risiko kematian dalam 7 tahun ke depan sebesar 56% dan meningkatkan risiko diagnosis penyakit kronis sebesar 54%. Jadi sangat besar peran dari apa yang kita lihat pada kulitnya. Nah, apa yang terjadi sebenarnya di dalam badan kita? Ini yang disebut dengan inflammaging. Ada suatu proses inflamasi, suatu proses peradangan yang membuat proses aging, ya. Terutama diperankan oleh reactive oxygen species. Ini adalah radikal bebas. Radikal bebas itu bisa dari luar, tapi juga dari dalam badan kita. Kalau orang sering sakit,